Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la takdzub walakal jannah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam. Selawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda alam, hakim termulia dan bijaksana, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Baiklah, pada sore hari ini saya akan membawakan kisah-kisah tauladan yang berjudul Hamzah bin Abdul Muthalib. Kebenaran menyebut dirinya. Hamzah adalah paman Nabi yang usianya seumuran dengan beliau. Hamzah mengenal Rasulullah seperti ia mengenal dirinya sendiri. Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah. Ketika ia dilahirkan ke dunia, menjadi remaja dan beranjak dewasa, Hamzah tidak pernah melihat perbuatan Rasulullah yang ternodai oleh perbuatan buruk. Dan Hamzah pun tidak pernah melihat keponakannya itu naik darah, putus asa, menampakkan ketamakan dan keserakahannya, dan berolok-olok atau berbuat hal yang sia-sia. Sebelum Hamzah masuk Islam, awalnya ia tidak pernah terusik atas apa yang dilakukan dan diserukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian awal mula ia masuk Islam bukan karena iman dan ketauhidan. Ia hanya mempertahankan kehormatan semata-mata dan ingin membuktikan perkataan Abu Jahal bahwa Nabi Muhammad ketika dakwah ia tidak mempunyai pembela, maka ia ingin membuktikan Hamzah yang menjadi pembela. Sebelum dakwah Nabi Muhammad tersebar di hadapan Abu Jahal dan kawan-kawannya, awal mula ia tidak memperdulikan dan ia tidak peduli. Dan lama-kelamaan muka mereka memerah karena murkahnya dan diiringi dengan kecewa, hingga ia ingin menerkamnya. Ketika Hamzah mendengar obrolan itu, ia hanya tertawa dan menyepelekan itu, sehingga ia mengira salah menafsirkan. Pada saat itu Abu Jahal menerangkan kepada kawan-kawannya bahwasannya Hamzah lah yang paling tahu bahaya atas diserukan oleh Nabi Muhammad. Sayangnya ia menganggap enteng sehingga kaum Quraisy menjadi lengah dan lalai. Seandainya ia berpikir atas perilakunya, maka ia akan menjadi bahaya atas dakwah Nabi Muhammad, yaitu keponakannya. Obrolan itu pun menjadi berkembang dan menjadi ancaman bagi keponakannya itu. Dan ia ingat bahwasanya pemuda-pemuda kaum Quraisy itu nakal dan ia akan memperolok-olokkan orang yang ingin hendak masuk Islam. Dan ia ingat bahwasannya satu suku akan menganiayai suku lain. Dan hatta anak perempuan pungutan suku itu pun kerap diganggu. Maka Hamzah pun diliputi oleh kebingungan. Pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Ka'bah dan menemui Abu Jahal. Pada saat itu sudah tertatap muka dengan Abu Jahal. Ditekannya bulu tombak di dada Abu Jahal dan ia berkata, "Hai Abu Jahal, mengapa kau caci maki anak saudaraku? Sedangkan akulah pemeluk agamanya. Jika kau berani, cobalah ulangi cacianmu di hadapanku." Hampir saja terjadi pertumpahan darah di antaranya. Dan syukurlah orang-orang melihat bahwasannya Hamzah yang memegang
pedang sukar pertandingan itu. Dan Hamzah pun ditarik oleh orang-orang dan disabarkan hatinya. Dan ada seorang yang berkata, "Hai Abu Yala, mengapa kau jadi begini? Terangkanlah kepada kami." Kemudian Hamzah pun menjawab, "Katakanlah kepada Abu Ammar," yaitu gelar Abu Jahal, "jangan sekali-kali ia mencaci maki anak saudaraku. Jika perbuatan itu terus-menerus ia lakukan, maka akan menjadi bahaya yang tertimpa di rumahnya." Setelah peristiwa itu terjadi, ia pulang menuju rumahnya. Dan di saat perjalanannya, di hatinya ia berkata, "Hai Hamzah, kau adalah orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Mengapa kau anut agama yang masih dipegang oleh seorang anak-anak, dan engkau tinggalkan agama nenek moyangmu? Lebih baik kamu mati saja daripada begini." Hamzah pun diliputi oleh kebingungan. Matanya tidak hendak tidur jua. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, jika perbuatanku itu baik, maka tanamkanlah di hatiku. Tapi jika perbuatanku itu buruk, maka tunjukkan jalanku untuk melepaskan diri darinya." Ia terus pulang, hari telah malam. Tapi matanya tak hendak tidur jua, karena ia selalu mengingat-ingat atas perbuatannya, dan ia mempunyai masalah yang sangat besar, entah pilihannya salah atau benar. Kemudian ia tertidur, dan fajar telah terbit, dan ia langsung mencari Nabi Muhammad. Ketika ia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, ia berkata, "Wahai anak saudaraku, aku telah terperosok dengan perbuatan yang entah aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan aku pun terjebak dalam satu pekerjaan yang entah salah benarnya. Maka terangkanlah kepadaku pelajaran yang engkau bawa ini." Kemudian dengan tenang Rasulullah menerangkan kepada Hamzah dengan hakikat agama Islam, agama ketauhidan, dan agama persaudaraan. Dan kian lama Rasulullah memberikan keterangan, mulai memancar keimanan di dalam dadanya dan terbayang di dalam wajahnya, sehingga terlompat perkataan dari mulutnya. Dan ia berkata, "Sekarang aku akui, Muhammad, engkau benar. Maka siarkanlah agamamu dengan terus terang. Demi Allah, jika langit masih memayungiku, aku akan membelamu selama-lamanya, dan aku akan kulempar juga agamaku yang sekarang." Dan pada saat itu Islam pun mempunyai banyak kekuatan. Dan ada seorang yang meriwayatkan bahwa arak-arakan yang menuju Ka'bah dari Arkam bir Arkam atas ajaran Umar dengan pimpinan Hamzah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.